Selamat sore, sahabat Merkuri. Kalau Anda mendengarkan siaran ini adalah siaran tunda yang kami lakukan beberapa hari sebelum ini. Tapi selamat menjelang Natal, selamat malam Natal untuk hari ini, ya, ketika Anda mendengarkan siaran ini. Dan dari halaman Pod Cafe, kita ikuti talk show kebinekaan kita sore hari ini mengambil tema warna-warni Natal Indonesia. Saya Aldi Susanto akan menjadi pembawa acara, ditemani oleh Michael Andrew dari Rumah Bineka. Hai Michael. Halo Mas Aldi. Apa cara untuk menjadi lebih gemuk? Banyak ya. Banyak makan. Banyak makan ya. Oke, saya bersama Michael kita hadir sore hari ini dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Mike, perkenalkan ke sahabat-sahabat kita. Hari ini kita mau ngobrol sama siapa aja? Pertama kita menyambut ini pembicara kita yang pertama jauh-jauh dari Mesir. Wow. Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia. Little ya, little icon gitu ya. tapi beliau sudah belajar banyak di Universitas Airlangga Surabaya. Oke. Dan beliau adalah Abuna Petrus Butros yang merupakan imam gereja Ortodoks Koptik di Indonesia. Oke. Dan pembicara kedua kita adalah Ibu Ella Persi. Dia nggak mau dipanggil ibu, Mbak katanya. Mbak dong, Mbak Ella Persi. Nah, beliau juga salah satu aktivis ya, walaupun juga dosen aktivis di Peace Train Indonesia. Oke, luar biasa. Ya, saya ke Mbak Ella dulu deh. Peace Train Indonesia apa itu? Sebuah komunitas pemuda lintas agama. Jadi konsep kita itu traveling perdamaian. Kita menuju ke kota tujuan, misalnya kemarin pernah Peace Train kedua kita ke Surabaya, menuju kota Surabaya dari Jakarta naik kereta, Pak. Okay. Ya, jadi dari Jakarta ke Surabaya naik kereta. Di Surabaya kita mengunjungi rumah-rumah ibadah untuk dikenalkan ke pemuda milenial yang ikut di rombongan kami. Gitu. Sudah ada berapa yang sudah bergabung di ke-12 Peace Train Indonesia ini? Ke-12 sekarang, 12 kota. Jadi baru ya ini ya? Iya, 2017. 2017 ya. Dan baru bisa menghimpun 12 orang ya. Oh, pesertanya tiap kota biasanya sampai 40-50. 40-50. Enggak, yang aktif di Peace Train Indonesianya Mbak Ella ini sekarang udah berapa anggota, berapa member gitu, berapa orang? Hampir 200 lebih. Oh banyak ya, cukup banyak ya. Tapi sekarang saya berangkat dari Peace Train Indonesia wilayah Madura. Gitu. Oh jadi ini ada strukturalnya begitu? Tidak resmi sih Pak, cuman ada yang koordinir setiap wilayah. Kalau Peace Train-nya Mbak Ella ini itu wilayahnya Surabaya atau Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Karena ini di bawah namanya ICRP di Jakarta, jadi setiap provinsi yang sudah kita kunjungin, jadi ada koordinator masing-masing kota. Iya, menarik ya. Banyak hal yang bisa, ya Mike ya. Banyak hal yang kemudian bisa melatar belakangi berkumpulnya teman-teman lintas agama. Indonesia ini memang sangat luar biasa, Mike ya. Sangat luar biasa, sangat beragam, multikultur, multi agama. Nah inilah sebetulnya Indonesia itu ya kekayaannya di situ. Ya. Termasuk salah satu di antaranya yang sore hari ini sedang bersama kita Mbak Ella Persi ya. Dan selain kegiatannya traveling, tiap ketemu traveling gitu dah? Iya, namanya Peace Train. Jadi memang kita menggunakan kendaraan kereta, standby-nya memang dari Jakarta, midpoint-nya ke kota tujuan. Kemarin kita terakhir ke Borneo, kota yang dapat penghargaan toleransi nomor 2 di Indonesia, Wonosobo ya. Okay. Ke Wonosobo, kita dari Jakarta ke Wonosobo naik kereta, kemudian kita mengunjungi rumah ibadah dan komunitas-komunitas. Kalau misalnya di tempat itu ada misalnya yayasan sosial yang membutuhkan kemanusiaan dari luar, kita mengunjungi tempat tersebut untuk dikenalkan ke milenial bahwa meskipun kita belajar interreligious studies, kerukunan antar umat agama, tapi kita tidak boleh melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang harus diberikan ke orang yang membutuhkan. Oke, iya. Dan itu swadaya murni ya? Biaya sendiri, jalan-jalan sendiri ya? Foto-foto sendiri gitu kan? Iya. Dilihat-lihat sendiri, bagus ya gitu ya? Gitu ya? Dipublish lah untuk untuk mengenalkan nilai-nilai perdamaian melalui
kan anak muda itu sukanya traveling ya Kak ya. Jadi kita mewadahi itu anak muda yang suka traveling, yang ingin concern menjadi agen perdamaian atau pegiat perdamaian, boleh nih gabung di Peace Train Indonesia. Kalau berarti Mbak Ena kalau udah mulai berumur kayak saya gini nggak boleh join di sini ya, karena nggak masuk kategori ya. Boleh sih. Nanti mabukan, pasti. naik kereta mabuk kan susah ya kalau udah tua ya. Gitu ya, tapi khusus anak-anak muda ini ya. Memang khusus anak muda milenial itu. Ya, oke. Baik. Silakan ke Abuna. Ya, mungkin Apa pertanyaannya? Saya menyesuaikan diri saja. Karena gede banget Abuna. Mungkin begini ya, kalau kita melihat juga tadi diawali oleh Mas Aldi tentang kegiatan Peace Train ya, bagaimana anak-anak milenial atau anak-anak muda di Indonesia ini mulai diajarkan untuk toleransi dan bagaimana gitu ya. Nah mungkin kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan di Mesir, bagaimana anak-anak muda sejak muda mungkin gereja, kemudian juga teman-teman yang mungkin yang di sana juga ada agama lain. Nah itu bagaimana mungkin dari perspektif Abuna melihat perdamaian, pendidikan toleransi, pendidikan interreligious or interfaith itu dalam perspektif baik sebagai Abuna maupun sebagai warga negara Mesir. Silakan Abuna. Dulu saya mau mengucapkan selamat Natal dari bangsa Mesir ke bangsa Indonesia. Ya. Oke. Dan situasi di Mesir sekarang itu lebih bagus dari awal waktu zaman Ikhwanul Muslimin, tapi dia mau menjadi umat Mesir menjadi satu arah, tapi tidak sukses. Untuk itu kami sekarang akan hidup dalam damai bersama agama. Kami punya dua agama aja, agama Islam dan agama Kristen. Dan kami seperti agama Kristen, kami prefer to introduce ourselves Egyptian first, second Christian. Jadi kami lebih memilih untuk memperkenalkan kami sebagai orang Mesir, Egyptian dulu, baru memperkenalkan agama seperti Kristen itu baru setelahnya. Because without the nation, there is no peace, there is no love, there is no anything. Tanpa ada negara, pasti tidak ada kedamaian, tidak ada cinta kasih dan lain-lain. Ya. Oke, baik. Michael, Yes. mungkin ada baiknya Michael bisa mewakili Abuna untuk bercerita tentang gereja Koptik dan perkembangannya di Indonesia. Ya. Karena saya tidak ini, mungkin Michael bisa ceritakan juga supaya yang mendengarkan kita ini bisa punya pemahaman. Oh, ini gereja gereja Koptik. Ya. Mungkin Abuna yang bicara, nanti saya juga yang menerjemahkan. Bisa bercerita tentang Koptik juga di Indonesia. Di Indonesia. The story of Coptic Church in Indonesia. Ya, sejarahnya Ya. gereja Koptik di Indonesia gitu ya. Ya. Because the history of Coptic Church in Egypt Very long. long. Karena sejarah gereja Koptik di Mesir itu juga sangat panjang. Jadi dibatasi di Indonesia saja. Ya. Oke. The Coptic Church have a lot of invitations from the Christian Indonesian people. Jadi gereja Ortodoks Koptik itu mendapat banyak sekali undangan dari orang-orang Kristen di Indonesia.
because the Indonesian culture is more familiar with Eastern culture, not with Western culture. Karena banyak orang Indonesia yang menyadari bahwa kebudayaan Indonesia itu lebih dekat dengan kebudayaan Timur daripada kebudayaan Barat. And many people are shocking or disappointed when they see the Christianity coming from West, not from the East, where the Jesus Christ Himself are born. Jadi banyak juga orang yang terkejut, juga mungkin juga terkaget-kaget bahwa memang Yesus Kristus sendiri itu adalah orang Timur yang lahir di Timur, bukan dari Barat. He born and he lived as an Eastern man, as the Indonesian culture also. Nah, jadi Yesus Kristus itu lahir dan besar tumbuh sebagai kultur Timur, sama seperti orang Indonesia. So we are here to answer the invitation, the very generous invitation from the Christian Indonesian people for the Coptic Church to become in Indonesia and to spreading the meaning and the culture that Jesus Christ is from East, not from West. Sehingga kehadiran kami di sini adalah sebagai jawaban undangan dari teman-teman gereja, teman-teman orang Kristen yang ingin mengetahui sekaligus juga menjadi jawaban bahwa Yesus Kristus sendiri adalah orang Timur, bukan dari Barat. Ya, oke. Kok jadi saya yang jadi narasumber ya? Saya. Oke, baik. Itu kira-kira ceritanya gitu ya, Mike? Iya. Dan hari ini kita akan banyak berbicara tentang warna-warni Natal di Indonesia ya. Artinya kan kemudian mudah-mudahan Abuna bisa cerita juga nanti bagaimana kebiasaan atau ya apa boleh mungkin pertama gitu ya? Harus diketahui Mas, bahwa Natal di Mesir itu bukan 25 Desember. Oh, itu dulu ya? Itu dulu harus diketahui bahwa di Mesir itu Natal dirayakan 6 atau 7 Januari. Nah, ini yang menjadi libur nasionalnya orang Mesir. Kalau orang Indonesia ngikuti kalender Barat 25 Desember. Nah, maka 25 Desember itulah yang menjadi tanggal merahnya. Jadi kalau di gerejanya Abuna ikut yang tanggal berapa? Tanggal 6, Natalnya 6 Januari. 6 Januari, not 25 Desember ya. Oh. Mungkin Abuna bisa cerita sedikit bagaimana suasana juga, bagaimana juga kalau ada sedikit perbedaan seperti begitu atau bagaimana. Itu menarik sekali Abuna mungkin. The Coptic calendar is one of the oldest calendar all over the world, even more older than Chinese calendar. Jadi gereja Koptik itu punya kalender, merupakan satu-satunya kalender tertua, walaupun lebih tua dari kalender Tiongkok. Jadi kalender Tiongkok itu sudah tua, tapi Mesir ini ternyata lebih tua. And this calendar is very accurate from 5,000 years ago. Jadi kalender ini sudah akurat banget sejak 5.000 tahun yang lalu. And after that, even the Jewish people bring their own calendar from the Egyptian calendar. Walaupun demikian, orang-orang Yahudi itu juga mengambil metode, juga mengambil penghitungan orang-orang kalender orang Mesir juga. Because you know that Moses himself are educated by all the knowledge and wisdom of Egyptians. Dan kita juga tahu bahwa Musa atau Nabi Musa itu juga dididik secara Mesir. And the wisdom. Dan juga berhikmat, dihikmatkan secara Mesir. And
he copies the calendar of Egyptian to become the Jewish calendar, and after that all the Christian festivals are based on the Jewish festival, which is based on Egyptian calendar. Jadi sehingga dari kalender Mesir dikopi menjadi kalender Yahudi, kemudian dari Yahudi diteruskan ke kekristenan, dan dari kekristenan itu bersumber dari Yahudi, dan balik lagi dari Yahudi bersumber kepada kalender Mesir. But after 500 years of Jesus Christ born, they are decide to make a new calendar, which is Julian calendar. Nah, setelah itu, setelah 500 kelahiran Yesus ini, maka orang-orang Kristen itu juga memutuskan untuk membuat kalender Julian. And after this calendar are made, they calculate the Christmas evening, and they found it should be 25, not as previous in 7 January. Sehingga dihitung-hitung itu jatuhnya itu memang tanggal, sehingga jatuhnya memang pada tanggal 25, jadi namanya 25. They calculate to make it 25. Ya, sehingga mereka menghitungnya itu 25 Desember. So if they're going to change their own calendar, why I should change my own calendar, which is more older and more accurate? Sehingga bagi orang Mesir sendiri ada perubahan tanggal 25 itu ya dibiarkan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau menurut penghitungan kami sebagai orang Mesir yang lebih tua, ngapain kami ikut yang pergantian yang terbaru? Karena kami yang lebih tua lebih akurat. Gitu. As an example, Seperti contoh, if you make a decision to make your age younger 5 years, seperti misalnya Mas Aldi membuat keputusan 5 tahun yang lalu. so do I should follow you? Apakah saya harus ikuti Mas Aldi 5 tahun yang lalu? Yes. Mantap kan ya? Jawabannya kan mantap kan? Yes, saya bisa. Yes, Yeah, because Yes, you become more younger. Ya, tapi 5 tahun yang lalu kan Younger. Muda. But now there is a serious negotiation between all the churches to unite the day of the Christmas. Nah, sekarang memang lagi ada perbincangan dan pertemuan serius gereja-gereja di seluruh bumi, di muka bumi ini untuk berdiskusi mengenai tanggal Natal ini agar dirayakan satu tanggal atau satu kali. And we have no problem to follow any date if it will be one day for all the Christmas all over the world. Jadi kami juga tidak akan berdebat atau apa, kami akan menerima kalau memang sudah ditetapkan satu kalender, satu hari satu kalender untuk perayaan Natal ini. And this is a suggestion to make it in the beginning of the year, 1 January. Ada yang mengatakan bahwa ini sekedar saran juga untuk perayaannya 1 Januari bersamaan dengan tahun baru. Tapi itu masih saran. Ya, oke, baik. Nanti kita juga akan tanya, jangan-jangan Natalan versinya Mbak Ella itu nggak 25 Desember juga. Nanti kita tanya. Kan harus imbang toh? Yeah. Siapa tahu ya kan? Tapi kita ke iklan dulu ya, Mike. Kita break dulu ya. Kita ke iklan dulu ya. Siap. Oke. 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Kita lanjutkan kembali talk show kebinekaan kita, warna-warni Natal Indonesia. Saya Aldi, masih ditemani Michael Andrew dari Rumah Bineka. Ya, Michael ya. Ya. Dan narasumber kita masih ada Mbak Ella Persi dari Peace Train Indonesia dan juga Abuna Petrus Botros, Imam Gereja Koptik di Indonesia. Dan tadi kita sudah banyak
mendengar di sesi yang sebelum ini bagaimana histori ya, baik, tentang gereja Koptik dan kemudian ternyata ada perbedaan perayaannya ya. Perayaan tanggal ini menjadi keunikan sendiri, jadi keberagaman sendiri di dunia kekristenan juga. Itu sudah menjadi warna-warni yang lain dari warna-warni Natal juga ternyata. Betul. Apalagi kalau kita sekarang, saya nanya ke Mbak Ella, kalau menurut panjenengan itu Natal tanggal berapa, Pak? Apakah Anda dan teman-teman di Peace Train Indonesia sudah bikin tanggal sendiri atau gimana? Saya ikut Ko Michael aja. Oh, you follow him? Ya, saya follow him, masih seumuran ya kok ya. Oh, ya. Itu 5 tahun yang lalu kalau 5 tahun yang lalu. Oke. Berarti tanggal 25 ya sama ya? Ya, mungkin bagaimana juga tapi ngomong-ngomong mungkin di Peace Train Indonesia kalau Natal-Natal gini ada agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan apa supaya bisa memberikan warna-warni lebih oke dari Natal kita bersama teman-teman Peace Train Indonesia. Iya kok, biasanya yang mengadakan, yang diundang untuk ikut kegiatan Natal biasanya senior kami di ICRP, Pak Ahmad Nurholis sama Pendeta Franky. Jadi Peace Train Indonesia ini dibentuk oleh 2 tokoh, satunya Ustadz, satunya pendeta, seperti itu. Sejak awal pembentukan memang sudah. Iya, dibentuk oleh 2 tokoh tersebut. Biasanya beliau-beliau yang menghadiri kalau acaranya di Jakarta. Kalau untuk di wilayah teman-teman kreatif sendiri sih, kita Natal buat agenda apa sih kayak gitu. Untuk saat ini karena teman-teman di Jawa Timur tuh banyak yang umurnya di bawah saya nggak tua-tua banget sih Pak. Iya. Cuman biasanya kalau ada di seni junior tuh inginnya ngikutin apa kata seniornya, kebiasaan teman-teman di komunitas seperti itu. Tapi saat ini saya lagi banyak kesibukan pekerjaan, jadi belum sempat ada agenda apa. Jadi saya ikut Mas Dedi aja nih yang mewakili. Si Dedi ikut juga di Peace Train Indonesia? Enggak, dari kampus yang sama dengan saya. Dari kampus yang sama, oke. Tapi biasanya kalau sebelum ini kegiatan Natalnya bentuknya apa? Mungkin kumpul-kumpul atau memang sengaja biasanya diundang ke gereja. Kita hadir ke gereja dan misalnya di Gresik ada GKJW, ada GKI Gresik, itu kami diundang. Kadang diminta untuk jadi narasumber bicara di atas mimbar gitu. Jadi memang apa biasanya yang topiknya tentang apa, Mbak Ella? Tentang keharmonisan gitu. Bagaimana saling menghormati, saling menghargai, cara menanamkan nilai-nilai perdamaian gitu. Kebanyakan teman-teman mengundang saya karena Muslim Madura gitu. Ya, artinya buat teman-teman di Peace Train Indonesia pakai kudung terus ngomong di gereja di altar itu sudah bukan sesuatu yang sebagian sudah biasa itu. Ya, karena sebenarnya teman-teman kami dari teman-teman Muslim mengiyakan hadir seperti acara saat ini atau di gereja itu kita ingin bicara we are Muslim, we are not terrorist seperti itu. Bahasa Madura barusan ya. Iya. Jangan ikut Mbak. Nanti aku besok kalau semua terus pakai bahasa Madura lah ya. Ya, oke itu. Mungkin Michael bisa nanyain lagi ke Abuna? Boleh, mungkin. Atau kita buka pertanyaan? Boleh pertanyaan. Karena kita ini sedang ada di halaman Pod Cafe Mercury FM di Jalan Citandui 14. Ketika Anda mendengarkan siaran ini yang kami record beberapa waktu yang lalu. Dan dihadiri juga oleh teman-teman dari lintas lintas agama, kepercayaan, lintas generasi juga di sini. Lintas generasi juga. Silakan kalau mau nanya mungkin bisa maju karena ini didokumentasikan. Ya. Yuk. Ya. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat sore, salam kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Mengenai talkshow kebinekaan ini yang mana mengambil tema warna-warni Natal Indonesia ya Pak ya? Ya. Namanya siapa dulu dong? Oh iya, saya lupa. Saya Dedi Setiawan dari Winsa yang juga satu kampus dan satu prodi sama Bu Ella Persi. Satu angkatan juga?
Enggak. Enggak. Ya, Mbak Ella lebih tinggi. Iya dong. Dia dosen saya, Pak. Ya? Dosen saya. Oh. Iya. Untuk mengenai warna-warni Natal di Indonesia ini, yang ingin saya tanyakan, yang bagaimana Natal sendiri kan seharusnya yang kami sebagai bagian dari generasi yang memang aktif lintas iman, itu yang sebagai Muslim saya memaknai Natal itu, saya sendiri memaknai Natal itu seperti adanya Maulid Nabi saya sendiri. Ya. Namun ini di dalam konteksnya umat Kristiani, yang mana umat Kristiani Natal sendiri kan artinya hari lahir, Pak ya. Mengenai Natal sendiri itu bagaimana di Indonesia itu sifatnya kan multikultural. Nah di Indonesia kan pasti lebih banyak kebudayaan yang akan berasimilasi di dalam konteks Natal tersebut. Sebagaimana di Maulid Nabi yang di beberapa daerah itu berbeda cara merayakannya. Bagaimana cara merayakan Natal di Indonesia sendiri yang kemudian bisa berwarna-warni menurut Kristen Koptik dan juga dari aktivis Pistrin Indonesia yang lebih kemana-mana daripada saya. Oke. Ya. Dan juga lebih banyak ke beberapa daerah. Ya. Mungkin yang dari pertanyaan saya seperti itu aja, dan mengenai pemahaman dari warna-warni Natal di Indonesia sendiri mungkin bisa dikupas mengenai apa aja sih warna-warni Natal yang ada di Indonesia. Cuma itu aja. Ya. Oke. Terima kasih Mas Dedi dari UINSA. Silakan ditranslate untuk Abuna. This is Yedi from Winsa, the student, one of the student of Mbak Ella, and he asked about how we can understand the color of the Christmas in Indonesia. You maybe already stay for a long time in Indonesia, and maybe how you can compare with the Egyptian way to welcoming Christmas, and how you compare here, and also what you can give maybe like suggestion or something like that about how to celebrate the Christmas here. First, thank you for your question. Pertama-tama terima kasih untuk pertanyaannya. Second, I would like to take you with me in journey to visit Egypt. Yang kedua, nanti kapan-kapan saya akan mengajak Anda untuk ke Mesir. Saya juga ya. But now we're going to imagine our journey. Kalau sekarang kita coba untuk mengimajinasikan dulu. Because in Egypt, Christian and Muslim both are celebrating Christmas event. Nah, baik di Mesir ya. Jadi orang Kristen dan Muslim itu sama-sama merayakan Natal. For the Muslims, they are celebrating the Christmas evening because they believe in the prophecy of Jesus Christ. Jadi orang Mesir itu percaya, orang Muslim Mesir itu juga merayakan Natal, malam Natal, karena memenuhi nubuat, memenuhi ramalan tentang Yesus Kristus atau Isa itu. And it's written in Al-Quran the event of his born. Jadi itu juga tertulis di dalam Al-Quran bagaimana orang-orang Mesir itu juga akhirnya mengimani itu. So this is not against the belief of you as a Muslim. Jadi ini bukan melawan keyakinan Anda sebagai orang Muslim Mesir. وعيسى ابن مريم هو كلمة الله وروحا منه. Ini sudah. Ini sudah.
That's why itulah kenapa it's very familiar to found Grand Imam Akbar Sheikh Ahmad Al-Tayyib visiting the cathedral to celebrate the Christmas. Itulah bagaimana Imam besar Sheikh Ahmad Al-Tayyib. Syekh Ahmad Al-Tayyib itu imam besar atau mufti ya. Imam Al-Azhar. Ya, imam dari Al-Azhar yang sangat lazim atau sangat umum berkunjung ke katedral untuk menyelamati selamat Natal kepada umat Kristen. And also you can find in Egypt the president every Christmas event going to the main cathedral to celebrate the Christmas with all the Egyptians. Ya, Anda juga bisa cek, bisa lihat di internet bahwa setiap tahun Presiden Mesir itu akan hadir di katedral utama gereja, jadi untuk bersama-sama merayakan Natal itu sendiri. So this is the environment with everyone are celebrating the Christmas event in Egypt. Jadi inilah kebiasaan-kebiasaan, lingkungan-lingkungan yang sering terjadi di Mesir. And I hope also I can find this image here in Indonesia, and everyone are celebrating and wishing Merry Christmas for each other. Dan saya berharap di Indonesia, orang-orang Indonesia sendiri saling menyelamati ucapan selamat Natal seperti di Mesir. Especially from the Muslims, because this is already part of them beliefs. Khususnya untuk saudara-saudara kita yang Muslim, karena ini juga bagian dari iman yang ada di agama Islam. Thank you. Terima kasih. Baik. Syukran ya Bunda. Afwan. Ya, kalau Mbak Ella giliran saya. Yang gampang-gampang aja. Jadi tidak usah terjemahkan toh. Tadi kan mahasiswanya sudah nanya, nah monggo silakan dijawab. Tapi menarik Mbak Ella kalau bisa cerita juga tentang pengalaman-pengalaman selama perjalanan begitu ya dengan kereta bersama teman-teman dari Bistream. Monggo. Ya. Ketika Natal. Saya terima kasih banyak ke Michael dari Rumah Bineka, Mas Dedi dan radio ini udah mengundang saya berbicara tentang warna-warni Natal, karena saya termasuk Muslim yang menikmati Natal. Okay. Jadi waktu kecil saya sangat suka ketika Desember tiba, karena Natal dan Tahun Baru tiba. Yeah. Itu tayangan di televisi itu pasti film-film Natal untuk anak kecil. Sampai saat saya kuliah di perbandingan agama. Kalau sekarang studi agama-agama kita mempelajari sebuah agama dan melakukan kunjungan ke rumah ibadah. Sampai saat kuliah pun saya masih percaya dengan adanya Santa Claus. Itu karena tanaman sejak kecil menonton film itu gitu. Jadi saat saya kunjungan gereja, saya tanya ke pendeta, Santa Claus kapan datangnya saat Natal gitu. Artinya pandangan saya sejak kecil keliru. Ternyata itu kan hanya dalam sebuah dongeng ya, kok mungkin dalam Kristen gitu. Tapi itu bisa diwujudkan gitu. Ketika Natal itu tiba, kemudian teman-teman Nasrani, teman-teman Kristen itu mengundang baik makan bersama ataupun dalam gereja, saya sangat bahagia untuk bisa menghadiri itu. Bahkan teman saya saat kuliah S2 itu ada dari Protestan, dari Katolik dan Muslim. Dosen saya juga seorang Romo waktu kuliah di Unsuka. Teman-teman Kristen biasanya itu mengajak saya ke rumahnya untuk merayakan Natal bersama. Bahkan yang saya kagumi itu adalah saya disediakan tempat untuk melaksanakan sholat gitu. Sama sajadahnya juga. Sebenarnya itulah perayaan Natal yang sesungguhnya. Jadi menurut saya tidak perlu keluar-keluar untuk pakai atribut Natal, dilarang. Sekedar just atribut gitu loh, sekedar atribut, enggak yang sakral merusak keimanan gitu. Atau sampai ada melakukan sweeping ketika ada di mall-mall ada atribut Natal. Itu bukan perayaan. Sebagai Muslim saya sangat kagum dengan di Mesir tadi, bisa nggak sih di Indonesia seperti ini? Tapi hingga saat ini masih aja kontroversinya Natal. Mungkin salah satunya karena memang
punya dua tafsiran yang berbeda antara perspektif ajaran Islam dengan perspektif ajaran Kristen. Ya, sejarah Nabi Isa Al-Masih dalam ajaran Islam dan Sunni itu sih krusial yang dipermasalahkan selama ini. Tapi kalau saya sebagai Muslim nggak perlu dia berebutan itu. Saya menghargai sejarah itu. Gimana kita bisa saling menghargai, Kristen bisa hidup, Islam bisa hidup, bisa berdampingan secara damai. Ya, oke. Ya, menarik ya apa yang disampaikan oleh Mbak Hela. Seandainya saja kemudian di Indonesia ini punya 1 juta Ela gitu ya. Rasanya hari ini kita tidak terus dihantui dengan politik identitas yang kemudian selalu menjadi persoalan ketika kita mau pemilihan umum. Komentarnya Ko Michael gimana yang dulu pernah diwawancara sama Ko Rudi? Michael sendiri seperti apa, Mike? Boleh lah berpendapat lah. Yang tidak boleh berpendapat cuma saya di sini. Kalau saya memang melihat ya di Indonesia selalu menjelang Natal ya selalu menjadi sesuatu yang ya di satu sisi menyenangkan ya. Karena ya betul apa yang dikatakan oleh Mbak Ella, kita mau memasuki akhir tahun ya. Tapi ya diskonan pasti banyak, betul. Nah, betul. Promo pasti banyak ya. Promo ini, promo itu dan sebagainya, betul. Tetapi ya sejak beberapa akhir tahun ini yang merusak kebinekaan kita adalah kontroversi ucapan selamat. Ya bukan berarti kita yang harus diselamati terus atau bagaimana. Justru ini yang menjadi apa? Begini lagi. Nah, ada apa dengan bangsa kita ini sekarang gitu loh. Nah, padahal kalau kita melihat mungkin 10-15 tahun yang lalu tidak ada masalah dengan ucapan selamat Natal, ucapan keagamaan yang lain itu tidak ada masalah. Nah, tetapi ya mungkin 10 tahun terakhir ini mulai ada kelompok atau mungkin orang-orang yang ya kok mempermasalahkan ini. Nah itu, nah itu yang menjadi, nah itu maka harapan kita setelah kita melihat atau belajar juga di Indonesia sekaligus juga dari Mesir, nah bagaimana kita bisa action ke depan ini loh yang menjadi pentingnya action ke depan ini. Tadi Abuna sudah mengatakan bahwa pejabat negara saja hadir menyelamati Natal. Kemudian juga hadir di katedral. Imam besar Al-Azhar itu memberikan contoh. Bagaimana di Indonesia ini menjadi tantangan ini. Betul. Saling perayaan, saling memberikan ucapan, saling hadir. Ini yang menjadi apa namanya juga menjadi apa ya sesuatu yang kelihatannya sederhana tetapi bermakna yang dalam. Itu. Oke. Nah, sahabat Merkuri, talk show ini memang tidak bisa memberikan kesempatan Anda untuk berinteraktif karena kita sudah melakukannya secara merekamnya beberapa hari yang lalu sebelum Anda mendengarkan program ini. Tapi di saat kami merekam, saya bersama banyak teman-teman. Adakah ide dari teman-teman yang hadir di podcast sore hari ini tentang sebaiknya apa atau seperti apa Indonesia agar tidak usah jauh-jauh lah Mike ya, contoh yang ada di Mesir aja lah ya, di mana Muslim dan Nasraninya bisa begitu harmonis merayakan Natal. Nah kalau di Indonesia, adakah teman-teman yang punya ide? Barangkali nanti bisa didengar oleh Presiden Joko Widodo. Silakan. Silakan. Teman-teman maju ke depan dan baik, sebutkan nama. Oke, terima kasih ya buat kesempatannya. Saya Isa. Namanya aja kayak Nabi ya, tapi orangnya biasa. Isa. Nabi Isa. Oke, nama saya Isa. Saya Kristen. Tapi berbicara soal katakanlah konteks toleransi lah, toleransi dalam beragama, kita perlu paham pertama-tama sebelumnya. Kalau menurut saya ini di Indonesia kita memang jauh lebih beragam, mungkin jauh lebih beragam daripada di Mesir. Nah, ini saya juga mau tanyakan pada Abuna ya tentang perspektifnya seperti apa kira-kira situasi sosial kultural di sana.
Nah, kalau di Indonesia sendiri kita kan tahu, dari slogannya aja Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kita punya suku yang sangat beragam, kepercayaan spiritual, nggak selalu agama ya, kepercayaan pun kita juga sangat banyak gitu, dan budaya juga begitu banyak, bisa sampai ribuan mungkin ya, saya rasa bisa ribuan. Dan untuk menyatukan itu semua kan butuh proses, butuh waktu yang nggak lama, dan juga butuh pengertian. Maksudnya pengertian secara kesadaran ya, saya bilang ya kesadaran sih, awareness juga termasuk. Gimana cara menyatukan itu semua gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri kita biasanya kan punya Pancasila tuh sebagai pedoman kita, dasar kita gitu. Kita juga punya hukum-hukum yang memang mengarahkan ya untuk kita supaya dalam hidup bersama kita bisa saling toleran dan kita bisa saling bekerja sama gitu dalam satu masyarakat negara di Indonesia ini gitu. Jadi saya lebih bicara bukan soal solusi sih, juga menambahi permasalahan sih kayaknya. Lebih kayak gitu sih. Betul. Saya baru akan bilang itu tadi. Kayak salah satu kehebatan Isa yang sebetulnya bukan nabi. Dia Isa aja namanya gitu. Salah satu kelebihannya dia adalah dia sepertinya dia memberikan memberikan usulan solusi, tapi dan itu jawabannya ada di Abuna gitu ya. Ada di Abuna. Seperti kayak gitu. Baik. Dan karena kita memang perlu belajar banyak ya, saya rasa dari Abuna juga. Dari Mesir terutama ya. Nah, jadi gimana cara menyatukan keberagaman yang sangat banyak ini sampai bisa duduk di satu kursi aja, itu sudah prestasi, saya rasa seperti itu. Nah, tapi bagaimana itu? Oke, baik. Sebelum dijawab, Ko Michael, kita mesti break kembali ya. Untuk ke iklan dulu. Setelah itu nanti kita lanjutkan. Sebenarnya FM Mercury informatif inspiratif, kita lanjutkan kembali. Ko Michael, tadi sebelum kita break ada Isa yang sepertinya tampil gagah. Saya pikir dia akan menyampaikan ide yang seperti apa gitu. Pinky boy hari ini. Iya, Pinky boy. Yang penting jangan lady boy. Itu di Thailand itu. Itu di Thailand, kita di Indonesia. Silakan dimintakan perspektifnya dari Abuna, apa yang disampaikan. Apakah memang problem Indonesia ini karena multi kulturalnya yang sedemikian beragam? Bagaimana dengan dibandingkan kalau dengan di Mesir misalnya? Abuna, Isra explained that Indonesia is very multicultural, also very multi-race, and also very multi-religion and everything like that. We are united, or Indonesia is united by Pancasila. But how we can, as Indonesian people, learn the tolerance in Egypt between Muslim and Christian? What make the Christian and Muslim become so united also, so tolerant also? What is the basic of the nation, or maybe the nation building or something like that? And how the socio-cultural make between the Muslim and Christian can live harmony. So maybe if you don't mind, this is I add. Maybe you can give like Taranim, or we call it ngaji. How we can separate it? This is Muslim, this is Christian. So we can understand. Oh, this is Christian, this is Muslim, but we never, or Egyptian, Muslim and Christian never feeling, oh, this is mine, this is yours. This is mine, this is yours. We are together, we are living the same culture, just maybe different in religion. Thank you, Daisa. Your question is also a very precious question. Terima kasih Isa, pertanyaanmu sangat berharga. First of all, I would like to give my comment that
the most beauty thing for all Indonesia is warna-warni. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi bahwa yang menjadi kekayaan Indonesia adalah warna-warninya itu sendiri. Itulah Indonesia. Oke, luar biasa ya. Which is make me and everyone come to Indonesia feel like he can found his own color in all other colors. Jadi saya kalau ke Indonesia sama seperti saya hadir, saya bisa menemukan warna saya di keberagaman yang ada di Indonesia itu sendiri. I cannot feel I'm a stranger. Saya tidak bisa merasa sebagai orang asing. Because as you said that there's thousands of cultures. Karena tadi Anda mengatakan ada ribuan kebudayaan. So I can found the people are welcoming me, welcoming others, welcoming anyone according his own beliefs, according his own culture, without rejecting anyone. Nah, saya juga bisa menemukan orang dengan multikulturnya, keberagaman agamanya, kepercayaannya, kebiasaannya, tanpa merasa di reject atau ditolak. That's why I encourage all the young people like you and your friends to become very stick with Pancasila. Sehingga saya mendorong Isa dan teman-teman muda yang lain untuk tetap berpegang kepada Pancasila. Because this is a very pure foundation for the Indonesian nation. Karena ini adalah fondasi paling murni bagi orang dan bangsa Indonesia itu sendiri. Without costing anyone. Tanpa menyakiti, tanpa diintervensi orang lain. Same what we do in Egypt. Sama seperti yang kami lakukan di Mesir. We put Egypt above all. Kita menempatkan Mesir di atas segalanya. When I introduce myself for you in the beginning, I am an Egyptian first. Ketika saya memperkenalkan diri saya sendiri kepada teman-teman, yang saya perkenalkan sendiri pertama kali adalah saya sebagai orang Mesir. After that, I give notes about my own religion. Setelah itu saya baru memberikan informasi atau kabar tentang agama saya. So please be proud that you are Indonesian. Jadi tolong banggalah Anda sebagai orang Indonesia. Because this is very beautiful country with very beautiful people. Whatever your culture, your religion. Jadi bagaimanapun juga ini adalah negara yang indah, negara yang sangat multikultur, apapun suku, agama dan kebudayaan Anda. Stick with this. Jadi tetap berpegang teguh pada Pancasila. Oke, luar biasa ya. Luar biasa Abuna ya. Jadi about the harmony, Abuna, about the harmony and also the culture. About the harmony, if you accept yourself and accept the others, this is the true foundation of harmony. Ya, bagaimana kita juga harmoni itu, bagaimana kita bisa menerima yang lain dan kita juga diterima oleh yang lain, itu juga bicara tentang keharmonian. And the very good rule from Pak Aldi to make this meeting, and he joining together from the Muslim background, from Christian, from Catholic, from all other, he collecting us. This is the true rule of media. Ya, ini juga menjadi peranan media. Bagaimana bisa menghadirkan teman-teman dari Muslim, dari Kristen, dari Katolik bisa duduk bareng. Ini juga menjadi peranan media yang baik. Tepuk tangan untuk Mercury dong. Thank you. Oke. Itu ya. Mungkin juga menarik untuk kita dengar bagaimana Mbak Ella punya sudut pandang yang lain untuk menjawab Isa tadi ya soal Indonesia ini
apa sih? Tadi kan sudah kita cerita gitu ya. Mbak Ella cerita satu yang secara pribadi Mbak Ella punya histori mulai kecil senang dongeng Santa Claus dan sebagainya. Nah hari ini kita menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa Indonesia ada dalam tanda petik sedikit masalah tentang politik identitas. Harusnya tidak ada. Nah menurut Mbak Ella kan dosen juga kan, boleh ngomong juga kan? Berat kalau bawa dosen nanti. Gitu ya. Jadi apa berarti pengguna kereta api gitu aja ya? Pengguna kereta api aja. Penumpang kereta nggak gelap loh tapi nggak gelap pakai tiket kok. Kalau penumpang pakai tiket kan? Pakai tiket. Pakai lah. Tapi kenapa kereta? Anyway, karena kalau kereta itu nggak bisa disewa oleh siapapun, gitu kan. Jadi meskipun pejabat itu harus ikut aturan, nggak boleh menyewa seluruh gerbong kayak gitu. Iya. Jadi itu bisa digunakan oleh semuanya, makanya itu kereta. Makanya yang dipilih kereta gitu ya. Kalau becak Indonesia, kenapa nggak dipilih? Capek. Gonjot itu berat loh. Ngengkol itu berat loh. Apalagi Surabaya Jakarta. Wow. Silakan Mbak Ella menjawab Mas Nisa tadi. Kebetulan saya mengajar manajemen konflik agama ya. Terjadinya kekerasan itu nggak hanya antar agama, tapi internal agama juga terjadi. Sesama misalnya contohnya sama Islam itu. Di Sampang, di Madura itu kan juga ada konflik Sunni Syiah itu sesama Muslim gitu kan. Jadi hal itu kenapa bisa terjadi? Padahal internalnya saja masih ada konflik gitu, apalagi eksternalnya antara agama. Kalau di teman-teman Muslim memang yang rentan itu Islam dan Muslim karena penafsiran Isa Al-Masih itu tadi ya. Itu pasti itu di mana-mana itu yang diperebutkan. Kalau saya menghargai sejarah dari penafsiran tersebut. Kalau saya mengeluarkan dosen ini bicara itu ya Pak ya. Nah kemudian begitu yang multicultural ini, yang negara yang pluralis ini, sebenarnya waktu itu kita sudah punya Gus Dur yang hampir mencapai gitu. Tapi masyarakat Indonesia belum sampai kepada cara pikirnya Gus Dur. Masih ada penolakan. Tuh. Sayangnya Gus Dur sudah pergi terlebih dahulu gitu kan. Nah sekarang ini harapannya ke generasi milenial gitu kan, karena media sosial ya di era digital. Generasi milenial di era digital, kampanyenya bisa melalui media sosial, kampanye perdamaian gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa melakukan seperti apa yang Gus Dur lakukan, Gus Dur itu. Kalau saya dulu pertama masuk gereja, masuk wihara, wah ini saya jadi kafir, jadi murtad enggak ya gitu, ragu-ragu gitu. Tapi setelah mempelajari, mengenal mereka lebih dalam, oh ternyata semua agama itu mengajarkan nilai-nilai perdamaian dan cinta kasih. Gitu. Jadi generasi milenial nih tugasnya sekarang, apalagi kalau kita berbicara mengkaji teroris anak muda yang mudah direkrut, itu 5 menit itu sudah bisa diajak untuk menjadi seorang teroris. Itu cuci otaknya semudah itu. Nah, itu sebenarnya dari pribadi masing-masing setiap orang ya. Kalau saya berangkat, saya tidak suka dengan kekerasan. Saya pun belajar interreligious studies karena melihat waktu SD saya melihat konflik Ambon. Waktu SD saya melihat konflik suku Dayak dan suku Madura. Banyak konflik agama, suku pun itu. Saya menangis waktu SD, sudah punya rasa simpati seperti itu. Jadi waktu nanti saya kuliah ke ibu saya ingin ke Ambon menyelesaikan konflik gitu. Pikir saya waktu kecil itu semudah itu. Ternyata itu kan ada unsur politik dan lain sebagainya, berat itu. Tapi tugasnya generasi milenial yang menjaga keberagaman, yang menjaga keindahan yang dimiliki oleh Indonesia. Oke. Ya, menarik ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu atau Mbak Ella ini. Tetapi menarik juga untuk kita perdalam kembali bagaimana situasi juga di Mesir ya. Kalau di Indonesia kan polemik untuk ucapan selamat. We wishing you Merry Christmas. Sometimes many of friends are forbidden aduna. Jadi di Indonesia itu dilarang. So bagaimana di Mesir, apakah adakah semacam seperti itu? Kalau misalnya tidak ada atau ada, bagaimana
teman-teman Kristen itu menanggapi hal itu. Jadi bagaimana tetap kita atau bagaimana teman-teman Koptik atau Ortodoks Koptik itu tetap menjaga perdamaiannya, menjaga toleransinya. Mungkin kalau ada yang tidak mau menyampaikan, maybe they don't want to give wishing you Merry Christmas because this is a wrong tafsir or something like that. How the Christian Coptic or Christian people still work together to keep the peace, keep the harmony. If there is a unknown people like that. First of all, the situation in Egypt now, thanks God, everyone are wishing for others Merry Christmas or Eid al-Milad al-Magid. Pertama-tama syukur kepada Tuhan, kepada Allah bahwa situasi di Mesir sekarang saling mengucapkan selamat Natal. Jadi selamat Natal or Abuna Eid Milad Magid. Eid Milad Magid itu bahasa Arabnya ya. Jadi Eid Milad itu juga bahasa selamat Natal. And also there is a special rule for the Christian and the Catholic in this event. Nah, juga ada aturan khusus bagi orang Ortodoks, Koptik dan Katolik. They are not giving a Christmas gift only for the Christian children, but they should give the Christmas gift for everyone. Jadi hadiah Natal itu tidak hanya untuk anak-anak sekolah minggu atau anak-anak Kristen Katolik saja, tetapi semua anak-anak. This is going to build a good relationship between all the community and this event. Jadi dalam event ini membawa komunikasi dan konektivitas yang sangat baik. Any small gift for everyone is better than to bring a very expensive gift for your children only. Jadi boleh hadiah yang kecil, murah untuk banyak anak daripada satu hadiah mahal untuk satu anak atau anakmu sendiri. This is the key for the future of another generation. Ya, inilah kunci bagaimana menjaga toleransi harmoni di Mesir untuk generasi berikutnya. And I think you want to listen something. Yes, saya meminta Abuna untuk maybe the Christmas song Abuna or something like that about Christmas. Make it a normal song now. Okay. Jenainan. Okay. You first. Irhamna, 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 ya Allah, ya ضابط الكل ارحمنا 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 يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا يا رب Oke, bukan luar biasa. Itu lagu apa ya? Lagu Natal. Bukan, ini lagu. Kalau yang mengerti bahasa Arab, irhamna artinya kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah gitu ya. Ya, kalau di Katolik jadi Tuhan kasihanilah kami. Ya. Tapi ini versi ortodok koptik. Nah, bagaimana mengajinya, kulturnya. Ya. Nah, ini kan menarik. Luar biasa ya. Dan tidak ada klaim this is Christian, this is Muslim, no. Ya. Baik. Ya. Kita lanjut. Maju Kak. Setelah ini nanti satu lagi penanya perempuan ya. Harus ada penanya suara perempuan ya. Terima kasih. Nama saya Roni Fauzan Abuna. Assalamualaikum. Kebetulan saya ini juga aktif di salah satu ormas Muslim di Indonesia, ormas tradisional di Indonesia, Islam tradisionalis Indonesia. Saya mendengar apa yang Abuna bacakan ini, saya merasa terharu. Seperti apa yang kami biasa ucapkan, biasa kami lakukan ketika kami berzikir bersama-sama. Ketika dalam tradisi tahlil itu ada irhamna ya arhamar rahimin, irhamna, sangat mirip sekali, luar biasa. Saya ikut merinding ketika Abuna mengucapkan itu. Masya Allah, luar biasa Abuna. Tapi saya ingin menambahkan sedikit, dan juga untuk para hadirin sekalian, bahwa meskipun kita di Indonesia ini masih banyak perbedaan, dalam arti ada beberapa orang yang tidak menyetujui fatwanya mengharamkan mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang Kristiani, tetapi ada juga yang membolehkan, dan itu merupakan wacana yang beragam juga di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara tentang tradisi di Indonesia, ada setitik harapan, terutama untuk yang di Indonesia Timur, Eastern Indonesia. There is a place in West Papua. Nama kotanya, the city is called Fakfak. Di sana ada hal yang sangat indah yang bisa kita tiru, mungkin kita bisa pelajari bersama, termasuk kita yang ada di Indonesia Barat, di bagian barat ini, adalah tradisi mereka satu tungku tiga batu, one stove three stones. Jadi tradisi satu tungku tiga batu itu adalah batu itu diibaratkan umat Muslim, Katolik dan Islam yang menyangga kebersamaan di dalam satu budaya di Fakfak. Mereka mengimplementasikannya dengan luar biasa. Ketika saudara kita yang ada di Fakfak itu mengadakan acara Natal, yang Muslim membantu dalam arti, bukan, kalau di NU, tradisi NU itu ada teman-teman Banser yang ikut mengamalkan pada saat teman-teman Kristiani ini merayakan. Teman-teman Muslim yang ada di sana itu ikut menjadi kepanitiaan di dalam merayakan Natal. Ini yang mungkin bisa kita tularkan. Oh, ternyata di Indonesia ada yang sangat luar biasa dan kita bisa tiru untuk di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Tanggapan Abuna dengan adanya tradisi yang seperti itu, apakah itu juga ada di Mesir atau hal yang sekiranya masih belum ada di Mesir, tapi mungkin dalam bentuk tradisi yang lain. Untuk Mbak Ella, versi bagaimana untuk daerah kawasan Indonesia Timur yang di sana ada Pela Gandong, ada satu tungku tiga batu. Apakah ini juga perlu menjadi inspirasi kita bersama sehingga seluruh Indonesia akan menjadi sebuah negeri yang sangat luar biasa toleransinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Roni. Kita ke Mbak Ella dulu deh, ya. Mbak Ella, soal ternyata Indonesia nggak semuanya loh
Mas Roni tadi, masih ada beberapa daerah yang mengusung toleransi sebegitu baiknya. Cuman mereka kalah gaung karena jauh dari pusat kekuasaan barangkali ya. Komentarnya Mbak Ella? Ya, selain itu kan juga ada di berita kemarin seorang Muslim yang menghibahkan tanahnya untuk mendirikan gereja. Itu sangat luar biasa. Perlu dan sangat perlu itu kita tiru, khususnya di wilayah. Nggak tahu kalau di wilayah perkotaan seperti Surabaya, Madura kan sangat sulit ya. Kalau Madura kan dikenal 99% agamanya NU bukan Islam, guyonannya seperti itu. Bukan NU, NO. NO ya, NO. Oke, seandainya bisa, saya pun berharap itu dengan komunitas yang saya bawa ke Madura, saya kenalkan ke teman-teman Madura, itu seharusnya bisa seperti itu. Sedangkan kalau di Madura itu, sorry ya, saya selalu berbicara data orang lapangan ini. Di Madura itu salah satu kabupaten itu tidak berani mendirikan gereja. Jadi ibadahnya di rumah personal umat Kristen aja gitu. Itu sangat disayangkan. Nah, harapannya saya dan Pistren ada dengan komunitas perdamaian yang ada, yuk kita bantu mereka itu. Karena kalau di Sumeneb itu udah berdampingan, gereja, wihara, masjid udah berdampingan gitu. Tapi ada satu kabupaten yang masih eksklusif. Inilah uniknya Indonesia gitu ya. Sak pulau yang tidak terlalu besar aja bisa berbeda-beda gitu ya. Iya. Harusnya butuh ela-ela lebih banyak di sana ya. Mbak mau tinggal di Madura lebih lama gitu? Memang orang Madura. Memang orang Madura. Memang orang Madura. Maksudnya balik lagi ke sana gitu, nggak balik-balik ke sini? Memang kalau mengejar karir di kota lebih baik, tapi untuk memperjuangkan desa lebih baik pulang kampung aja. Pulang kampung ya? Oke, baik, luar biasa. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Ella ini menjadi inspirasi, Mike ya? Ya, jadi inspirasi juga. Bukan hanya inspirasi, tapi menjadi gerakan. Jadi harus digerakkan. Harus digerakkan, harus ada. Karena tidak hanya berhenti pada konsep atau wacana, tetapi harus menjadi gerakan. Betul. Karena itu butuh teman, butuh orang, butuh jaringan yang lebih banyak lagi. Kan udah ada rumah bineka. Nah, ini sudah ada Pistren juga. Ada Pistren, ada Mercury, ada Abuna. Kolaborasi kita menjadi lebih banyak ya. Banyak lebih banyak. Silakan di pertanyaan Roni disarikan untuk Abuna. Abuna, Mas Roni also appreciate about the Irhamna. It's very similar with the traditionalist Muslim, especially for Tahlil in Nahdlatul Ulama, as you ever known before, and also he asked about how can Muslim and Christian work together when Ramadan and also when Christmas maybe, like in Fakfak in West Papua, there is a village called Fakfak, and the principle one stove for three stone. Three stone means that Catholic, Christian, and Muslim, and they cover or they live together in one stove. So one stove, three stove. So they are not only helping each other, but they also being committed. They also work together as organization. If there is a Christmas celebration, the committee can prompt Muslim. If there is a Ramadan or something like that, the Christian and Catholic can be a committee of the festival. How in Egypt, is there any like that or something like that? And what are the tips maybe to work together like that? Thank you for your question. Terima kasih untuk pertanyaannya. Also, you remind me that we have every Ramadan. Dan pertanyaannya Mas Roni mengingatkan saya bahwa setiap Ramadan, iftar Ramadan di katedral. Iftar. Ada buka puasa atau iftar Ramadan itu di gereja. Itu ada. Di Mesir ini. Di Mesir ini. Every Ramadan. Yes. Setiap Ramadan. And all the Muslim leaders of Egypt are invited to have
breakfasting iftar in the cathedral. Jadi semua pimpinan Muslim atau majelis atau apa diundang di katedral untuk buka bersama atau iftar. To can give a role model for all the Egyptian people that the Christians and Muslims can eat in the same table. Untuk memberikan contoh, role model bahwa setiap orang Mesir apapun agamanya, entah Kristen atau Muslim, bisa duduk makan bersama. And this is how we are growing up, that we waiting if I'm going to eat and still waktu iftar not yet. I should wait my friend until he have his own time to breakfast, so we can eat together. Jadi walaupun kami tidak berpuasa, tapi melihat teman-teman Muslim yang masih menunggu waktu ngabuburit ya istilahnya kita ngabuburit. Nah itu yang Kristen harus tidak boleh makan atau minum di depan, jadi benar-benar tunggu sampai waktunya tiba. Oh, ya, oke. Itu ya. Oke. Baik, kita break. Masih ada satu sesi setelah ini dan satu penanya, kemudian satu penanya sepertinya karena kita hanya ada 15 menit setelah ini ya. Tapi kita lihat nanti. Tapi kita break dulu ya untuk pesan-pesan berikut ini. Sembilan WFM Mercury informatif inspiratif. Baik, kita sepakat untuk dua penanya nanti dijawab singkat-singkat saja oleh narasumber ya karena waktu kita. Boleh silakan. Cewek dulu deh, cewek. Silakan. Oh, yang perempuan dulu. Ya. Sebutkan nama. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Listia, I'm Listia and I'm Muslim. Abuna, good afternoon, and I would like to sorry because I would like to speak in bahasa. Pertanyaan yang pertama mungkin untuk Abuna, nanti bisa dimaksud oleh Komite. Nah, pertanyaannya adalah apakah di Mesir ini sendiri ada lembaga-lembaga yang kemudian mengatur umat beragamanya untuk misalnya bagaimana cara mereka beragama, misalnya untuk mengucapkan atau apa, karena mungkin kita kalau melihat di negara ini sendiri mungkin ada beberapa lembaga yang kemudian mendominasi. Nah, kalau misalnya mungkin ada, entah itu di untuk Islam atau mungkin Kristen, kalau misalnya ada, seberapa berperan kemudian lembaga itu untuk mempengaruhi opini dari kemudian masyarakatnya, begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, disampaikan dulu, dijawab dulu ya. Okay, is there there is a question Abuna from Listia, and she asked about is there any organization or legal organization in Egypt who can control the opinion about, or maybe the regulation, or maybe like majlis or something like that in put in Christian or in Muslim, like how they give the fatwa, give the hukum or something like that for the Christian, for the Muslim, and also for how to give the wishing a Merry Christmas, or doing the attribute of the the uniform or something like that, and how the powerful they are, or how much or how strong or how powerful they are, or there is no or something. I don't want to be disappointing you, but we don't have this. We're doing that from heart to heart. Jadi saya tidak mau mengecewakan Anda, tapi di Mesir tidak ada lembaga-lembaga semacam begitu. Oke. Artinya memang toleransi itu muncul dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Iya.
Tidak perlu harus sesuatu yang formal, legalitas, ya, dilegalkan dan itu betul tangan pemerintah, nggak perlu ya. Dan sampai sekarang itu ya. Sampai sekarang nggak perlu ya. Ya. Oke, baik, luar biasa. Satu penanya lagi. Setelah itu nanti kita minta juga closing statement. Silakan. Oke. Nama? Good afternoon, Abuna, Mbak Ella. My name is Rizky Kurniawan. I'm from Erlangga University. The question for Abuna, halo untuk Mbak Ella. Seberapa banyak yang sudah bergabung dengan Kristen Indonesia? Apakah di kepercayaan-kepercayaan tertutup yang susah untuk dibuka ada seperti kejawen atau kepercayaan budayaan, apakah itu juga masuk? Iya, dan kalau belum masuk, apakah ada rencana untuk masuk seperti itu dan bagaimana? Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan ke Abuna dulu. There is a question, Abuna from Rizky. He asked that Indonesian Christian, also Indonesian Muslim, are blind or integrated or maybe assimilated with their own culture. Like, as you know, ever known before, like Christian in Java, there is a Javanese Christian, and Chinese is and Christian, Chinese Christian, and also Batak Christian, and how in Egypt blend the Egyptian and Christianity. So how this is become unique as this is Christian from Egypt. I would like to explain that all Christian in Egypt is there is no different or no tribes. Ya, pertama-tama harus dipahami bahwa kondisi sosial yang ada di Mesir, khususnya di Mesir itu sendiri, kekristenan itu tidak seperti di Indonesia yang ada Jawa, ada Madura, ada Batak, ada Tionghoa, tidak. Tapi sama kulturnya, tidak ada yang kesukuan seperti begitu. And also because the system of Coptic Church is one hierarchy system. Dan karena juga sistem gereja Koptik itu adalah hierarki. Hierarki itu berarti ada aturan dari atas ke bawah, kayak militer lah istilahnya ya. So we don't have this kind of different type of Christians or different culture for the same religion. Jadi tidak ada kebudayaan yang berbeda dalam satu agama atau dalam satu gereja, tidak ada. And maybe this is a good point and weak point. Ini bisa menjadi dua poin ya, poin yang baik sekaligus poin yang lemah. This is a good point because this is helping in unity. Poin bagusnya adalah atau poin baiknya adalah ini menyatukan. But the weak point is not reaching in culture or ya, sehingga jeleknya adalah atau kurangnya adalah tidak bisa mengembangkan kebudayaan yang lain. That's it. Nah, itulah. Ya, oke, baik. Mbak Ella, jadi pertanyaan dari siapa yang terakhir? Dari Rizky. Ya, Mas Rizky, Pistren Indonesia ini sudah ke-12 kota yang sudah kita kunjungi, on the way 13. Jadi rencana kita ke-13 ke Jombang, Jakarta Jombang. Jadi teman-teman Bineka Pemuda lintas iman di sini boleh nanti join dengan Pistren Indonesia yang ke-13. Kapan itu, Mbak? Sekitar bulan Januari, insya Allah. Januari ya. Ron, ikut Ron? Iya, siap. Nanti aku daftar ya. Jadi ada program beasiswanya juga teman-teman, nggak semua bayar, ada program beasiswanya. Biasanya yang dari
pendaftar kebanyakan itu muslim. Biasanya yang diasiswakan non muslimnya supaya beragam gitu pesertanya. Aku berarti bisa ikut ya? Bisa. Aku non muslim ya? Bisa. Nggak bayar berarti? Nggak bayar bisa. Nggak bayar loh. Ron, kamu bayar Ron? Makanya jadi non muslim nggak bayar loh. Kan enak kalau ngomong kayak gini ya. Ya. Jadi maksudnya peluang kadang ini teman-teman yang dari non muslim yang kalau yang teman-teman Kristen sudah speak up di publik ya, berani kayak dari pemuda Buddha, Konghucu itu masih malu-malu. Kita memberi kesempatan, memberi ruang kepada mereka untuk yuk kita rawat Indonesia ini secara bersama-sama. Makanya kita buka juga jalur beasiswanya gitu. Terus untuk ke Jawen masih belum pernah, tapi kalau ke Sunda Wiwitan sudah pernah. Sunda Wiwitan di Jawa Barat sudah pernah gitu. Karena kalau ke Jawen rata-rata kan di Madiun, di mana itu belum pernah. Sunda Wiwitan sudah pernah kami kunjungi. Nanti ke Jombang, insya Allah ke Makam Gus Dur juga kita akan berkunjung ke sana. Oke, baik. Karena waktu ya, Michael, kita langsung minta saja dimulai dari Mbak Ella versi closing statement dong untuk warna-warni Natal Indonesia. Apa pesan Anda, Mbak? Tapi bukan pesan terakhir loh. Pesan-pesan Anda, pesan kebaikan apa? Mewakili teman-teman Peace Train Indonesia. Mungkin juga harapan-harapan untuk tahun 2022. Kita juga akan mengakhiri tahun ini dan loncat ke tahun depan. Iya, betul. Silakan Mbak Ella. Baik, selamat Natal buat teman-teman Nasrani semuanya. Terima kasih. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Amin. Semoga di tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi polemik tentang selamat Natal ya. Kita hanya mengucapkan selamat Natal, itu sebuah kebaikan. Baik. Ya, singkat tapi luar biasa closing statementnya. Terima kasih. Abuna, silakan diundang. Matur kelangkong dulu. Matur saya kelangkong ya. Nah, itu. Ya, salam buat 3535 di sana ya. Ya. Nah kalau saya ngomong telok lema kan dah enak. Kalau 35 gitu kan ketoro gitu loh. Terima kasih Mbak Ella. Terima kasih luar biasa. Oke. Michael undang Abuna untuk closing statement dan closing statement and also hope closing statement about the warna-warni Natal di Indonesia and also hope for Indonesia and also for Egypt for Christmas or everything. Abuna. Saya semoga selamat Natal dan tahun baru untuk semua bangsa Indonesia dan menjadi Indonesia warna-warni sebagai cantik seperti ini. Wow. Thank you very much. Abuna Petrus Batros, Imam Gereja Koptik di Indonesia. Terima kasih juga Mbak Ella Versi, Peace Train Indonesia. Matur nuwun rawuhnya. Thank you. Abuna, thank you very much. Dan Al-Sukron. Apa itu? Al-Sukron. Al-Sukron. Yes. Yes. Bingung Ustaz. Kok nggak ngomong aja bingung kok. Tapi terima kasih banyak teman-teman yang ada di podcast ini juga. Inilah kehebatan kita bisa bercandain apa saja di saat di bagian lain Indonesia kita masih mengalami banyak persoalan dengan politik identitas, tapi di podcast sore hari ini menjadi potret kecil Indonesia yang sangat berbineka bersama Rumah Bineka dan Merkuri Ada. Pak Michael silakan, apa closing statement Anda? Ya terima kasih untuk semua ini dan harapannya kita semakin tahun kita bisa semakin warna-warni demi Indonesia. Demi Indonesia. Oke. Selamat Natal, selamat jelang tahun baru untuk kita semua. Damainya bersama kita, sukses untuk tahun 2022. Selamat sore. Al Sukron.